percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah hari ini, kita datang kepada Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah kita boleh dijamah oleh Tuhan, kita boleh menerima berkat Tuhan, mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 121 menjadi panggilan atau undangan beribadah bagi kita semua pagi hari ini.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah situasi yang tidak menyenangkan seperti ini, kami tetap mengarahkan hati kami kepada Engkau. Kami mengarahkan hidup kami kepada Engkau. Karena kami tahu, hanya kepada Engkaulah sumber pertolongan. Hanya kepada Engkaulah kami mendapat perlindungan. Karena Engkau, Tuhan penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah jemaat di mana kami beribadah, kami bisa bertemu dengan Engkau. Bahkan kami mengalami sebuah perjumpaan pribadi yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan terlalu lama menolong kita. Tuhan terlalu lama mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan dan waktunya tidak pernah terlambat. Dia punya waktu yang tepat untuk kita. Kita nyanyikan pujian waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yesus, Kau izinkan sesuatu terjadi, yes Lord. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidup. Sekali lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kau izinkan sesuatu terjadi, ya Tuhan, Kau percaya semua untuk kebaikan, yes Lord. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Asalkan kita terus memandang, melihat hanya kepada Tuhan. Maka apa yang kita pikir gelap, apa yang kita lihat kelam, itu terang oleh janji-janji Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Mempersiapkan hati kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan, pandanglah pada Yesus pada waktu lelah, pada waktu kacau jiwa kita. Lelah dan kacaukan jiwamu, semua gelap gulitakan. Bahagia dan bebas bagimu, terang alammu pandanglah. Pandang pada Yesus, pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Janji Tuhan pasti terlaksana dalam kehidupan kita. Sekali lagi, hanya pandanglah, lihatlah kepada Tuhan. Janjinya pasti terlaksana. Amin. Percayalah segenap jiwa, segera kabarkan ke dunia keselamatan sempurna. Pandang pada Yesus, pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus. Kami memandang, pandang wajahnya mulia, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami memandang, kami melihat hanya kepada Engkau. Dan kami ingin mendapati di dalam kebenaran firman Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan ingin rancang dalam kehidupan kami. Arahkan hati kami, arahkan hidup kami sepenuhnya, ya Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan leluasa
menembus batas-batas tembok, menembus batas-batas hati kami, menembus batas-batas hidup kami, menembus batas-batas pikiran kami, supaya pada waktu kami membaca, pada waktu kami merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kami sungguh mendapatkan pesan yang ingin Tuhan berikan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang akan menjadi bagian untuk kita renungkan di hari ini. Yohanes pasal yang ke-12, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Yohanes pasal 12, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Berbahagialah setiap orang yang membaca kebenaran firman Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir semua orang di dunia ini melakukan aktivitas atau kegiatannya pasti didorong oleh sesuatu. Dan saudara dikasihi oleh Tuhan, dorongan tersebut saya sebut sebagai kebutuhan. Saudara, ketika Anda bekerja, ketika Anda melakukan kegiatan, sangat besar kemungkinan bahwa Anda bekerja itu didorong oleh kebutuhan akan sesuatu. Entahkah itu makanan, entahkah itu pakaian, entahkah itu papan, ataukah yang lainnya. Tetapi yang pasti ketika Anda bekerja, ketika Anda beraktivitas, Anda didorong oleh sebuah kebutuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umumnya para ahli mengatakan bahwa ada 4 kebutuhan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama disebut sebagai kebutuhan fisik. Apa kebutuhan fisik? Kebutuhan ini berkenaan dengan sandang, pangan, dan papan. Ketika seseorang lapar, maka dia terdorong, termotivasi untuk makan. Dan untuk dia mendapatkan makanan, maka dia harus bekerja. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan ini harus dipenuhi dan sifatnya wajib, harus. Saudara, disebut sebagai kebutuhan dasar. Maka kebutuhan fisik ini adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Kebutuhan ini tidak bisa ditekan, saudara. Harus dipenuhi. Ini yang pertama. Saudara dan saya bekerja, saudara dan saya melakukan aktivitas, ini didorong oleh yang namanya kebutuhan fisik. Pada hakikatnya, saudara, kebutuhan fisik ini atau kebutuhan dasar ini adalah bukan sebagai gaya hidup, tetapi kebutuhan yang karakteristiknya, ciri khasnya adalah utama. Kenapa dikatakan sebagai ciri khasnya adalah sebuah kebutuhan utama? Karena sifatnya adalah pengulangan. Saudara hari ini makan, besok harus makan. Saudara hari ini lapar dan saudara harus makan. Pengulangannya teratur, terus menerus. Pagi harus makan, siang harus makan, malam harus makan. Besok juga demikian. Saudara harus makan paginya, siangnya harus makan, malamnya harus makan. Saudara, ini wajib, ini mesti dipenuhi. Saudara, setelah kebutuhan fisik ini, kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka ada kebutuhan yang lain yang muncul. Kebutuhan itu disebut kebutuhan akan rasa aman.
Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan rasa aman secara fisik, berupa perlindungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau terlindungi, kita mau terbebaskan dari hal-hal yang mengancam kehidupan kita. Kita mau bebas, kita mau ada rasa aman dari kriminalitas. Kita mau rasa aman dari perang. Kita mau rasa aman dari terorisme. Kita mau rasa aman dari penyakit. Kita mau rasa aman dari ketakutan. Kita mau terbebas dari kecemasan. Kita tidak mau ada bahaya yang mengancam dalam kehidupan kita. Kita mau supaya bencana alam itu terhindarkan dalam kehidupan kita. Kita mau supaya jiwa kita merasa nyaman, merasa tentram. Kita tidak mau dibully, kita tidak mau direndahkan, kita tidak mau mengalami stres dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan akan rasa aman. Saudara melakukan sesuatu itu juga bisa didorong oleh kebutuhan akan rasa aman. Saudara menabung di bank supaya Anda merasa aman. Saudara mengasuransikan pekerjaan saudara, mengasuransikan rumah saudara, saudara mengasuransikan diri saudara. Itu kenapa? Karena Anda ingin merasa aman. Saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, saudara, kebutuhan akan kasih sayang atau kebutuhan akan cinta. Kebutuhan ini meliputi perasaan Anda dibutuhkan dan membutuhkan orang lain. Nah, bentuk dari pemenuhan kebutuhan ini adalah saudara menjalin persahabatan dengan orang lain. Saudara menginginkan memiliki pasangan. Saudara ingin menikah. Saudara ingin berkeluarga. Saudara ingin memiliki keturunan. Saudara ingin berkomunitas. Saudara ingin bermasyarakat. Saudara ingin bergereja. Di tempat dan di kondisi seperti inilah kita terpenuhi kebutuhan kita, baik dalam hal memberi maupun menerima cinta dan kasih sayang. Hari-hari ini juga kita mungkin mengalami kerinduan untuk bertemu dengan orang lain. Kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan jemaat yang lain. Saudara, kenapa hal ini ada di dalam diri kita? Karena rupa-rupanya keinginan akan cinta, sayang, perhatian dari orang lain itu ada di dalam diri kita. Kita merasa gelisah ketika kita tidak bertemu dengan orang lain. Kita merasa ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak datang berkomunitas, ketika kita tidak datang bergereja. Kenapa, saudara? Karena ada kebutuhan akan kasih sayang, karena ada kebutuhan akan cinta. Yang keempat, saudara, kebutuhan yang mendorong saudara, mendorong saya untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan itu disebut sebagai kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang berkenaan dengan ego, berkenaan dengan saudara meraih prestasi, saudara memperoleh prestis, wibawa, kebanggaan di dalam hidup saudara. Kebutuhan penghargaan membuat seseorang berupaya supaya mendapatkan penghormatan, mendapatkan pengakuan dari orang lain. Saudara mengejar status, saudara mengejar kemuliaan, saudara mengejar karir, saudara mengejar prestasi, reputasi. Tujuannya apa? Karena ada dorongan dalam diri saudara, ada satu kebutuhan di dalam diri saudara yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu adalah kebutuhan akan penghargaan. Bahkan saudara di wilayah ini, di area ini, di level ini, saudara, kebutuhan ini adalah satu kebutuhan untuk mendominasi atau menguasai sesuatu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian Alkitab dalam Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan 16, maka kita mendapati bahwa Yesus berada dalam situasi digoda untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Saudara, di dalam ayat 12 dan 13 dikatakan demikian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak sedang mencari kepopuleran. Yesus tidak sedang mengejar pengakuan. Yesus tidak mengejar. Tapi saudara, luar biasanya ialah pengakuan dan penghargaan itu yang mengejar dan menyongsong Yesus.
pengakuan, penghargaan itu didapatkan dari orang-orang banyak yang sudah melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Saudara dan saudara, kita melihat bukan di tempat sembarangan Yesus mendapatkan pengakuan itu. Bukan di tempat yang kecil, di tempat yang biasa Yesus mendapatkan pengakuan itu, tetapi di Yerusalem. Saudara, mengapa ini penting, saudara? Yerusalem adalah satu kota termasyhur di dunia pada waktu itu, apalagi sekarang. Saudara, Yerusalem adalah kota suci. Saudara, dikasih oleh Tuhan, Daud membangun istananya bagi dirinya di Yerusalem. Daud menempatkan tabut perjanjian itu di ibu kota yang baru pada waktu itu, yaitu Yerusalem. Tidak berhenti hanya di Daud. Raja Salomo meneruskan rancangan besar dari Daud ayahnya, yaitu membangun bait suci. Di mana? Di Yerusalem. Jadi boleh dikatakan, saudara, Yerusalem bukan hanya sekedar memiliki pesona dunia, tetapi Yerusalem ini juga memiliki pesona spiritual, pesona rohani yang luar biasa. Di tempat itulah godaan untuk memenuhi kebutuhan akan penghargaan, pengakuan dari orang lain menghampiri kehidupan Yesus. Saudara, dikasih oleh Tuhan, siapa yang tidak tahan dengan godaan seperti itu? Bagaimana tidak tergoda, saudara? Di tempat yang luar biasa, Yesus disanjung tinggi. Dia disebutkan sebagai penyelamat, diserukan, diteriaki, Hosana, Hosana, Hosana. Hosana itu bisa memiliki arti, bantu, selamatkan kami ya Yesus. Engkau adalah Mesias, Engkau adalah penolong, Engkau adalah pembebas kami. Tidak hanya itu, saudara, Yesus disebut sebagai Raja Israel. Wow, siapa yang tidak mau mendengar sapaan dan gelar yang tinggi seperti itu, saudara? Luar biasa pengakuan, penghargaan, menyongsong, menyambut Yesus. Yesus seolah-olah digelar karpet merah menuju sebuah panggung yang besar di Yerusalem. Dia diserukan, dia diteriaki sebagai Raja Israel, Mesias, Sang Penyelamat, Sang Penolong yang akan membebaskan orang Israel. Pada waktu itu mereka butuh rasa aman, butuh sekuritas. Kenapa? Karena mereka dijajah oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Mereka butuh sosok yang bisa melepaskan mereka dari belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan mereka. Saudara, tetapi apa respon Yesus? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus memilih sebuah respon yang tepat terhadap harapan dan kebutuhan orang banyak pada waktu itu yang menggoda Yesus. Ayat 14 berkata, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Yesus naik ke keledai. Dia raja, dia sang pembebas, dia Mesias, dia penyelamat bagi orang Israel. Jadi gambaran orang pada waktu itu bahwa yang datang itu adalah sosok pengganti seperti Daud, gagah perkasa, datang seperti Salomo yang membebaskan, luar biasa. Tetapi Yesus datang bukan dengan kuda, datang bukan dengan kereta perang, tapi datang dengan keledai yang masih muda. Keledai itu gambarannya apa, sudah? Keledai itu gambaran kebodohan, kelemahan, kerendahan hati. Keledai muda gambarannya adalah kepatuhan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan atau pemiliknya. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus memilih untuk menaati perintah Bapanya. Misi dari awal sudah diberikan kepada dia untuk melakukan apa yang menjadi perintah Bapanya. Dengan apa? Dengan ketaatan penuh dan juga dengan kerendahan hati.
Sekalipun Yesus diberikan karpet merah, digelar karpet merah, diberikan panggung yang besar, kota Yerusalem, kota yang penuh dengan pesona, pesona dunia maupun pesona spiritual, pesona rohani. Tapi Yesus mengabaikan hal itu. Dia lebih memilih menaati perintah Bapaknya dengan ketaatan dan penuh rendah hati. Jadi bagi Yesus, saudara, perintah Bapa adalah dorongan yang paling kuat baginya untuk melakukan sesuatu. Sekalipun berarti dia siap untuk menapaki, siap untuk menjalani jalan salib yang terjal, yang sukar, jalan penderitaan, bahkan jalan kematian. Namun lebih daripada itu, saudara dikasihi Tuhan, ketika Yesus secara sadar memilih jalannya, bukan jalan yang terpikat dengan pesona dunia, pesona Yerusalem yang termasyhur itu, tapi menjalaninya, menapakinya dengan mengerti bahwa yang akan dia jalani memasuki Yerusalem adalah penderitaan dan kematian. Tetapi sesungguhnya pilihan Yesus adalah pilihan yang tepat, pilihan yang jitu, pilihan yang didasari oleh kesadaran yang tinggi akan misinya, yaitu menggenapi rencana Tuhan. Ayat 16 berkata demikian. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, mengenai Yesus, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Pilihan Yesus pada akhirnya memperoleh ganjaran ilahi, ganjaran atas melakukan kehendak Allah, sekalipun melewati masa-masa yang sukar dan jalan yang terjal, yang berbatu, pada akhirnya membawa Yesus dimuliakan. Salib itu sendiri adalah kemuliaan bagi Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Palmarum ini, ayat yang kita baca mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, jangan dasarkan keputusan dan tindakan kita hanya sekedar kepada dorongan akan kebutuhan. Apalagi hanya berdasarkan kepada dorongan kebutuhan soal sandang, pangan, dan papan. Bukankah firman Tuhan berkata, memberitahukan kepada kita, jika burung di udara saja ia pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Saat sulit seperti ini, kita tetap mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Jadi jangan jadikan dorongan akan kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu menjadi satu-satunya dorongan untuk kita melakukan sesuatu, untuk kita bekerja, untuk kita melakukan aktivitas. Yakinlah, percayailah bahwa janji firman Tuhan ini masih berlaku. Jika burung di udara saja ia pelihara, apalagi kita, anak-anak. Yang kedua, apa yang kita pelajari di Minggu Palmarum ini? Melakukan kehendak Tuhan jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar status penghargaan yang mungkin banyak dikejar oleh orang lain. Ketika prestasi dan reputasi menjadi dorongan yang kuat, tapi hari ini kita belajar bahwa jangan kejar prestasi, jangan kejar reputasi, jika hal-hal itu akan mendorong saudara untuk melakukan disersi, melarikan diri dari Tuhan dan jauh dari melakukan kehendaknya. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Minggu Palmarum ini? Kemuliaan dari Tuhan sering kali datangnya belakangan. Bahkan tak sempat kita nikmati mungkin di dalam dunia ini. Namun, walaupun demikian, tetap kita harus melakukan kehendak Tuhan itu dengan setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masuki Minggu Palmarum ini, masuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus, masuki Jumat Agung, biarlah bagian firman Tuhan
sudah kita renungkan pagi hari ini menolong kita, membawa kita kepada pengertian bahwa sekalipun kita melewati jalan salib, melewati jalan penderitaan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesukaran, kita kehilangan reputasi, kita kehilangan prestasi, tetapi kita masih melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang menantikan, sedang melihat, sedang mengawasi apakah anak-anaknya tetap melakukan kebenaran firman Tuhan di masa-masa yang sukar, di tengah-tengah penyebaran COVID-19, di tengah-tengah penyebaran wabah virus corona ini. Andalkan Tuhan selalu, lakukan kebenaran firman Tuhan, jalani kehendaknya, sekalipun ada jalan terjal, ada kesulitan yang akan kita hadapi. Kita percaya bahwa satu waktu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, biarlah kami terus memandang kepada Yesus, Tuhan kami, yang mengajarkan kepada kami untuk tidak hanya didorong oleh kebutuhan kami melakukan aktivitas, kegiatan, pekerjaan, pelayanan kami, tapi kami melakukannya karena kami melakukan kehendak Bapa. Kami melakukan karena kami mengerjakan kehendak Bapa di dalam dunia ini. Tolonglah kami ya Tuhan, tidak terpesona dengan dunia ini, tapi kami terpesona dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kami yang setia melakukan kehendak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami sekali lagi masuki Minggu Palmarum ini, mengenang penderitaan Tuhan Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib, membuat kami makin setia, membuat kami terus kuat bertahan sampai selesai, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai bagian dari jemaat Mennonite di seluruh dunia, maka kita akan mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Mari kita berdiri bersama dan kita mengucapkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Secara khusus kita akan mendoakan untuk beberapa hal. Yang pertama, kita akan berdoa untuk pemerintah di upaya mereka menangani COVID-19. Kita juga berdoa untuk para dokter dan para medik yang berada di lapangan. Dan kita juga berdoa untuk korban yang terdampak
dari COVID-19. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, kami datang mengarahkan hati kami dan menaikkan doa kami di hadapan Engkau. Kami berdoa untuk pemerintah yang hari-hari ini mereka berupaya sedemikian rupa untuk menangani COVID-19, virus corona dan dampaknya. Kami berdoa memohon anugerah daripada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi Presiden Jokowi dan jajaran menteri yang ada, sehingga mereka dimampukan untuk memutuskan dengan bijaksana. Mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam penanganan COVID-19 ini. Kami berdoa juga memohon anugerah-Mu ya Tuhan, untuk para dokter dan para medik yang berada di garis paling depan menangani COVID-19. Kami mohon Engkau memproteksi mereka, Engkau melindungi mereka, juga Engkau menjaga dan memelihara keluarga mereka. Oh Tuhan, mohon Engkau berkasih karunia kepada mereka, sehingga mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan, mereka melakukan tugas mereka dengan sukacita. Mereka melakukan dengan penuh kerelaan, dan mereka boleh melakukan juga dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini datang menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para pasien COVID-19. Tuhan, ketika mereka mengalami hal seperti ini, mereka takut, mereka cemas, mereka khawatir. Tetapi Engkau yang akan menilik mereka di saat mereka di rumah sakit, mengisolasi diri, mereka diberikan pengharapan oleh Tuhan. Mereka diberikan sukacita, kegembiraan yang daripada Tuhan. Karena itu adalah obat yang manjur untuk memberikan pemulihan, kesehatan, dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua, biarlah juga Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dijauhkan dari virus corona ini, dijauhkan dari wabah penyakit ini. Kami diberikan kekuatan ekstra daripada Tuhan. Dan sambil kami berharap penuh kepada Engkau, kami membawa hidup kami kepada Engkau, dan kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hanya kepada Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk melewati hari-hari yang di depan dengan baik. Kami juga memakai waktu-waktu yang ada ini dengan baik, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan di hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sembahyang kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Lanjutkan aktivitas saudara, lanjutkan kegiatan saudara, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.